Hai guys, welcome to my YouTube channel Dia Sutrida Sektasari. Kali ini aku bakal bagiin ke kalian tips atau apa ya, bukan tips sih, sepertinya kayak saran kerja part time buat mahasiswa yang nggak bikin kalian tuh bentrok sama kuliah kalian. Itu apa aja, dan aku juga ada beberapa pekerjaan yang memang sudah pernah aku lalui waktu aku kuliah. Jadi oh ya, sebelumnya aku terima kasih banget buat teman-teman yang komen request video-video selanjutnya. Mohon maaf aku baru bisa buat hari ini karena ada beberapa urusan di duniaku, di dunia pekerjaanku, sama aku habis pindah kamar kosan, jadi sedikit riuh gitu minggu lalu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya ke videonya. Nah guys, jadi kan kali ini aku mau sharing-sharing pengalaman dan nyaranin atau merekomendasikan part time atau kerja lepas untuk mahasiswa itu yang bisa ngasih penambahan penghasilan tanpa bentrok sama kuliah kita itu apa aja. Karena menurut aku tuh waktu kalian kuliah dan kalian part time itu tuh bener-bener istilahnya apa ya, bermanfaat banget lah, selain buat nambah uang jajan ya kan, ataupun mengasah skill kalian yang memang udah kalian punya untuk lebih berkembang nanti setelah lulus di kuliah kalian. Nah, jadi masuk ke yang pertama, itu udah jelas kalian bisa jadi tutor atau guru les di bimbel atau bimbingan belajar private maupun di yang ada kelasnya. Tapi kan sekarang kan lagi zamannya COVID, biasanya tuh bimbel itu lebih private sih, jadi kita datang ke rumahnya si murid-murid kita. Nah di situ kita ngajarin mereka. Biasanya di deket kampus-kampus gitu tuh banyak banget bimbingan belajar yang itu tuh open recruitment buat mahasiswa, dan biasanya malah guru-gurunya tuh mahasiswa gitu guys. Jadi kalian harus wajib coba, oke? Karena selain jam jam ngajarnya itu fleksibel tergantung perjanjian kalian dengan murid-muridnya. Di situ juga penghasilannya lumayan kan. Kita, kalau aku sih dulu dibayarnya per jam ya, perhitungannya tuh absensinya per jam. Jadi setiap hari aku ngajar berapa anak, berapa murid gitu. Misalkan aku sehari bisa ngajar 2 murid, yang satu SD, yang satu SMP. Nah tarifnya tuh berbeda gitu, dan itu tuh benar-benar menurut aku worth it gitu. Karena kan kalian juga pasti ngajar SD SMP sih masih ya bisa lah gitu. Nah masuk yang poin kedua, yaitu adalah jadi desainer ataupun jasa editorial gitulah. Jadi yang pertama aku lalui itu jadi jasa editor laporan. Itu tuh worth it banget karena mengedit laporan tuh bakal menjadi suatu kebiasaan kalian nanti di perkuliahan. Dan kadang tuh ada teman-teman kita atau bahkan temennya teman kita ataupun teman organisasi, itu tuh mereka tuh kayak nggak punya waktu buat ngedit laporan. Nah itu tuh jadi opportunity buat kalian buat nawarin jasa, sini aku aja editin deh, aku bisa ngedit gitu. Dan itu tuh biasanya dibayar per laporan tuh, itu tergantung negosiasi kalian sih bos. Itu kalau misalkan seminggu kalian bisa dapet 3 laporan aja lumayan banget itu udah. Itu tuh aku biasanya selain edit laporan, aku juga bantu ataupun buka jasa edit CV. Karena banyak banget teman-teman yang masih belum tahu konten ataupun apa ya istilahnya, hal-hal apa saja sih yang perlu dimasukkan ke CV dan desain yang menurut rekrutmen ataupun recruiter itu yang bagusnya seperti apa. Itu tuh bener-bener worth buat kalian. Jadi buat kalian yang punya punya skill, jago ngedit, jago desain kayak gitu, itu bisa banget dicoba. Poin ketiga yaitu adalah kalian bisa menjadi reseller atau dropshipper, jualan-jualan online. Sekarang udah istilahnya kebutuhan buat belanja online tuh sangat-sangat meningkat. Untuk risetnya aku belum baca sih, tapi kan kayaknya di Google, di berita-berita tuh udah banyak banget kayak orang semenjak pandemi ini
mereka tuh lebih cenderung untuk belanja online daripada beli secara langsung gitu. Nah, ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian memang punya skill istilahnya ataupun punya relasi banyak terkait supplier ataupun ya pokoknya gitulah ya, supplier barang-barang itu kalian bisa banget jadi jualan dropshipper ataupun reseller. Kalau bedanya dropshipper sama reseller, kalau reseller itu kita beli dulu barang dari orang terus kita jual lagi. Nah, sedangkan dropshipper itu tanpa modal, jadi kita cuma perantara istilahnya, barangnya dari supplier A kita kirim untuk si buyer A kayak gitu. Jadi kita cuma perantara dan itu tuh menurut aku enak, cuma kalian harus nyari supplier yang bener-bener bisa diajak kerjasama buat ngirim langsung tapi pakai nama kalian, atau bisa kan di Shopee juga kayak gitu. Kalau aku dulu reseller skincare, aku sempat vakum jualan skincare karena aku kan kerjanya pindah-pindah gitu ya, aku belum tahu menempat di mana lagi. Jadi aku vakum dulu jualan skincare, tapi itu worth it banget. Misalkan kalian up sekitar 10% aja, misalkan 10.000, itu tuh kalau skincare-nya kalian rutin jualin, terus rutin diiklanin ke teman kalian, diupdate terus Instagram, Shopee kayak gitu, itu bener-bener jadi pasif, enggak sih, aktif income yang emang istilahnya bakal jalan terus gitu. Poin keempat, job part time apa yang cocok buat kalian mahasiswa. Jadi menurut aku kalau kalian mahasiswa yang Sabtu minggunya rada gabut gitu ya, kalian bisa banget cobain ini, yaitu jadi sales promotor di event-event tertentu ataupun di mall-mall. Kalian promosiin suatu produk, itu kalian bisa daftar, biasanya tuh ada agensinya kayak gitu. Nah, itu tuh kan dibayarnya per hari gitu ya, jadi itu menurut aku worth banget untuk kalian yang suka ngomong dan memang pengen hari Sabtu minggunya tuh lebih produktif dan menghasilkan. Itu aku sempet jalanin sekitar 6 bulan dan itu worth banget. Cuma Sabtu minggu aja kerjanya, bayarannya tuh ada yang per harinya 500 sampai 1 juta itu ada. Jadi cocok banget buat kalian yang merasa pengen dapat tambahan penghasilan. Poin nomor 5, atau ya benar sih, poin nomor 5. Poin nomor 5, part time apa yang cocok buat kalian, yaitu adalah sebagai barista di kafe-kafe. Kan sekarang udah banyak kafe dan baristanya tuh cakep-cakep, cantik-cantik. Itu kenapa? Karena itu mereka semua tuh mahasiswa yang memang merasa pengen butuh penghasilan lebih. Dan istilahnya kalau barista tuh kan santai ya, cuma ilmunya tuh tentang perkopian kayak gitu kan. Yang penting kalian tekun, rajin, terus memang ada minat di bagian peracikan kopi itu cocok banget buat kalian. Biasanya kan barista tuh ada yang shift sore, ada yang shift pagi, dan itu tuh fleksibel tergantung jam-jam kalian kuliah ataupun perjanjian kalian dengan bos si cafe itu. Tapi kalau untuk barista aku belum pernah menjalankan karena waktu zaman aku tuh cafe belum banyak, jadi aku belum sempet daftar untuk jadi barista. Tapi adik tingkat aku tuh banyak banget yang jadi barista dan ya mereka bisa lulus tepat waktu dan cum laude semua aku kayaknya. Poin terakhir yang menurut aku paling worth it buat kalian kerja part time sebagai mahasiswa, yaitu adalah sebagai content creator. Kenapa? Karena zaman sekarang gitu ya, dari internet aja tuh kita bisa menghasilkan dari buat konten ya, kayak aku gini buat konten. Terus ada temen aku yang dulu misalkan selebgram di Instagram, dia dapat endorsean, terus dapat endorse dan dibayar pula kan dari endorse. Itu tuh menurut aku itu worth buat kalian mahasiswa karena itu jam kerjanya itu paling fleksibel. Itu terserah kalian perjanjian kalian dengan si endorsernya atau yang mau mengiklankan produknya. Juga kalian bisa jadi, apalagi sekarang kan ada platform TikTok tuh, itu bener-bener manjur banget tuh buat endorsean. Jadi kalian janganlah berputus asa nyari part time, teruslah berkreativitas, teruslah tingkatkan kreativitas kalian biar kalian tuh bisa jadi konten kreator. Karena sekarang kan konten kreator tuh gampang, yang penting kalian punya ide dan idenya tuh harus dikembangkan terus, jangan itu-itu aja gitu.
Mungkin ide part time dari aku tuh kayak gitu aja, dan itu tuh menurut aku semuanya bisa dijalanin kalau emang kalian niat, dan hasilnya worth semua untuk kalian, terutama buat kalian yang pengen dapat penghasilan lebih saat kuliah. Nah, mungkin cukup sekian video aku kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe video aku. Untuk yang request video lain-lain yang pernah komen di video aku, komen lagi aja, siapa tahu belum aku buatin. Tapi kalau yang udah aku replay komenannya, ditunggu aja videonya. Oke, bye bye, makasih udah nonton.